Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Semua tentu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan terus dalam kehidupan saudara dan saya. Pagi hari ini melalui pembacaan kita dalam kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-7, kita melihat bahwa dalam kehidupan manusia itu banyak yang kemudian bersandiwara dan tentunya dengan tujuannya masing-masing. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi melihat akan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu. Mari kita hampiri Tuhan dalam hadirat-Nya, dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur dan pujian kami kepadamu Tuhan. Sebab pagi hari ini kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini.
mujizat terjadi sekarang ini, mujizat pun terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, ku bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Betapa hati kami bersyukur kepada-Mu, Engkau sangat baik Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, kami rasakan kasih-Mu Tuhan, mengalir di tempat ini, menjamah setiap hati kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Kiara la patakana lama 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 su, Sikidara la patakana lama 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 lama, Sera patakana lama ya se. Hati kami bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu. Ku bersyukur kepada-Mu Tuhan, ku bersyukur memuji nama-Mu. Engkau baik Tuhan, selamanya Engkau baik. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Rapatakan lama se, kita rapatakan lama ya lalamu, sikina rapatakan lama sikina lama. Yara batakana la batakana la bala ya katakana la masakatakana la bayadamu. Haleluya, haleluya. Sungguh ku bersyukur menyembah-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu pasti yang terbaik Tuhan, sebab Kau mengerjakan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas rahmat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu, bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur memuji nama-Mu. Kami bersyukur tinggikan nama-Mu. Haleluya. Rapatakala lama-lama ya nanamu.
Sela batakana la ya kasikira la batakana la bayana la mashe. Sungguh kami bersyukur memuji menyembah-Mu Tuhan. Ya la 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 la. Sela batakana la bala 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 baya katakana la baya sia katakana la 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 bu. Ini ala la bala 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 basi. Ini ala batakana la bala bala. Sikini ala la batakana la bala bala. Oh rabatakana la bala bala bala. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur memuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui pembacaan kita
Di Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 ini, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita tidak perlu untuk berpura-pura. Ada sebuah lagu yang mengatakan dunia ini adalah panggung sandiwara. Orang bisa bersandiwara atau berpura-pura untuk menjadi orang lain. Misalkan kita bersandiwara, laki-laki bisa menjadi seorang perempuan atau sebaliknya. Bahkan juga bisa bersandiwara kita menjadi seolah-olah kita seorang yang kaya raya, atau kita bersandiwara seolah-olah kita menjadi orang yang miskin dan lain sebagainya. Sehingga orang bisa mengenakan topeng, sesuatu yang dibungkus untuk kemudian menutupi yang aslinya. Sehingga menyingkapkan sesuatu yang lain dalam kepura-puraan dan dalam kepalsuan ini dengan tujuan-tujuan tertentu di dalamnya. Namun melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini, mengingatkan lagi buat setiap kita bahwa kita tidak perlu berpura-pura dalam kita menjalani kehidupan ini. Mari kita membaca pembacaan kita pagi hari ini. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 firman Tuhan mengatakan, ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak punya apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Sangat jelas apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, ternyata bahwa dalam kehidupan kita, manusia ini banyak yang namanya sandiwara atau kepura-puraan. Tentunya untuk menutupi segala sesuatunya dan juga untuk tujuan-tujuan tertentu. Firman Tuhan mengatakan bagian yang pertama, ada orang yang berlagak sok kaya atau suka pamer. Dalam terjemahan lain, The Message Bible mengatakan ada orang yang sukanya pamer, tapi pada kenyataannya miskin dan hanya akan mendatangkan kehampaan bagi hidupnya. Nah, ini yang juga seringkali terjadi. Ada orang yang berpura-pura kaya. Tujuannya apa? Supaya mungkin pertama terlihat bahwa dia sebagai orang yang berhasil. Misalkan dia merantau ke suatu tempat dan kemudian ketika dia mau tunjukkan kepada keluarganya, mungkin kepada orang lain dan sebagainya bahwa dia sudah berhasil di perantauan atau dia berhasil dalam usaha pekerjaannya, maka dia bisa berpura-pura kemudian menampilkan dirinya sebagai orang yang kaya raya, berpergian ke luar negeri, kemudian memiliki mobil yang mewah, segala sesuatu fasilitas yang wah dan sebagainya, tetapi pada kenyataannya nol besar. Nah, biasanya kadang-kala terjadi di dunia zaman juga sekarang ini, bahwa ada orang yang berpura-pura supaya menampakkan dirinya terlihat kaya di depan orang lain dan lain sebagainya, padahal semua hanya adalah sandiwara atau kepura-puraan. Supaya kemudian orang memberikan label ataupun cap, ini orang berhasil, ini orang sukses dan lain sebagainya. Terkadang orang mencitrakan dirinya sedemikian. Tujuannya dalam kepura-puraan ini adalah supaya terlihat dia sangat berhasil. Sehingga diposting mungkin di media sosial dan lain sebagainya. Dan orang melihat, waduh ternyata dia orang berhasil. Punya ini, itu dan lain sebagainya. Ternyata begitu dicek keasliannya tidak demikian. Oh ini hanya sewa, oh ini hanya pinjam dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang tidak real, tidak asli dalam hidupnya. Nah, ada orang yang kemudian berpura-pura gaya, tujuannya adalah supaya dia terlihat berhasil. Dia malu kalau dia nggak berhasil. Dia malu kalau dia ketahuan dirinya bahwa dirinya adalah miskin. Maka dia berpura-pura kemudian tampil sebagai orang yang kaya. Bahkan juga termasuk di kalangan orang-orang muda, remaja dan pemuda. Terkadang di lingkungan sekolah, lingkungan teman-temannya, dalam bergaul dan sebagainya supaya terlihat kaya. Maka dia berusaha mengikuti segala sesuatunya, padahal dalam kehidupannya juga susah. Tetapi dengan pura-pura dia supaya dapat diterima di lingkungan yang ada. Misalkan bergaul dengan lingkungan orang-orang yang kaya raya, kita bukan orang kaya. Maka terkadang dalam kepura-puraan kita, supaya kita bisa diterima, kita berpura-pura sebagai orang yang juga seperti mereka. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan juga ada orang yang berpura-pura sok kaya, bahkan mungkin sok pamer dan lain sebagainya, supaya mendapatkan apa? Sebuah pengakuan dalam hidupnya. Diakui bahwa dia adalah orang berhasil, bahwa dia adalah orang yang hebat, orang yang sukses dan lain sebagainya. Nah, terkadang ini merupakan hal yang terselubung, tapi itu sesuatu yang nyata terjadi di dalam kehidupan sekitar kita di saat-saat ini juga. Bahkan orang sekarang lebih
luar biasa lagi karena orang bisa memamerkan, menunjukkan dirinya dengan berbagai macam hal yang lahiriah dan materi dan sebagainya melalui media sosial. Menunjukkan sebuah pengakuan eksistensinya di media sosial, eksistensinya di dunia ini supaya diakui bahwa dirinya ada dan dia adalah orang yang berada, orang yang kaya dan lain sebagainya. Dengan tujuan adalah supaya mendapatkan pengakuan-pengakuan. Sehingga ada orang yang kemudian pamer kekayaannya dan lain sebagainya, padahal tidak demikian adanya. Dan ini seringkali terjadi bahkan juga di kalangan selebritis dan lain sebagainya, ada orang yang kemudian melakukan trik-trik demikian, tujuannya supaya mendapatkan popularitas. Semakin dibuat seperti itu, maka mendapatkan popularitas yang lebih banyak lagi. Bahkan juga kemudian ada orang yang berpura-pura berlagak kaya dengan tujuannya apa? Paling banyak juga tujuannya negatif, untuk menipu. Selain pengakuan tapi juga penipuan. Berapa banyak orang terkecoh karena secara umum di dunia ini orang melihat dan menilai orang lain didasarkan pada apa yang mereka miliki, apa yang mereka kenakan dalam kehidupan mereka. Bila seseorang kemudian melihat dalam kehidupan seseorang lain ataupun melalui mungkin media sosial, orang itu selalu menampilkan bahwa dia punya mobil yang mewah, rumah yang megah, banyak uang dan lain sebagainya. Maka orang akan merasa diyakinkan bahwa orang itu benar-benar orang yang kaya raya, punya uang, dan menjamin sesuatu hal yang baik. Maka ketika orang tersebut menawarkan investasi dan lain sebagainya, orang akan cepat-cepat tertarik. Tapi coba saudara bayangkan bila orang itu mungkin tampilannya sangat sederhana, bahkan tidak meyakinkan secara dunia. Orang tidak berani untuk berinvestasi karena orang sudah mulai curiga lebih dulu. Orang lebih dulu menilai berdasarkan apa yang dilihatnya. Itu sebabnya kemudian lewat kepura-puraan inilah banyak orang terjebak, banyak orang kemudian kena akan tipuan ini. Yaitu dengan kepura-puraan berlagak kaya dan lain sebagainya. Sehingga kemudian orang terkena yang namanya investasi bodong, arisan yang kemudian uangnya dikumpulkan dan nggak jadi apa-apa, malah uangnya dibawa lari dan lain sebagainya. Itu adalah trik-trik dan cara-cara orang menipu orang lain. Dengan cara apa? Menampilkan dirinya adalah orang yang berhasil. Demikian juga terkadang orang datang ke kampung dan kemudian menipu banyak orang yang lain dengan apa? Dengan cara tampilan yang sama. Datang ke sebuah kampung kemudian dengan mengenakan mobil yang bagus, yang mewah, maka orang akan diyakinkan bahwa orang ini adalah orang yang kaya, orang yang banyak uangnya, padahal hanya sewa dan lain sebagainya. Nah, semuanya dengan tujuan yang tidak benar dan tidak baik. Hanya sayangnya kemudian hal ini juga terbawa-bawa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada juga orang-orang percaya yang kemudian juga berpura-pura kaya. Berpura-pura berlagak bahwa dia sebagai orang yang berhasil dan lain sebagainya. Dan itu tentu hal yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Tuhan. Pada bagian yang kedua, tetapi ada juga orang yang berpura-pura atau berlagak sebagai seorang yang miskin. Firman Tuhan mengatakan, ada pula yang berpura-pura miskin tapi ternyata hartanya banyak. Sesuatu yang pura-pura atau membohongi. Ada yang berpura-pura kaya tapi ternyata miskin. Tapi ada juga yang pura-pura miskin tapi ternyata sebaliknya dia kaya. Nah, dua-duanya juga merupakan suatu hal yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena sama, kedua-duanya berbicara tentang kepura-puraan. Sesuatu yang palsu, yang membohongi dan lain sebagainya, yang menipu. Karena rata-rata orang melakukan hal yang demikian, pura-pura kaya atau pura-pura miskin, mereka punya tujuan atau motivasi yang tidak benar. Sebagai contoh, ada orang yang pura-pura miskin, terutama ketika ada menerima bantuan dari pemerintah, bantuan untuk rakyat miskin dan lain sebagainya. Maka orang pun rela untuk dimiskinkan supaya bisa menerima bantuan, padahal dia orang kaya, pura-pura miskin supaya mendapatkan bantuan-bantuan sosial lainnya dan lain sebagainya. Sehingga kemudian kita bisa melihat ada yang tersingkap, orang yang mendapatkan bantuan untuk rakyat miskin, maka tidak bisa menjadi tepat saluran ketika apa? Ketika ada orang yang kemudian berpura-pura jadi miskin. Ada juga orang yang kemudian mengemis, padahal orang itu hidupnya sebenarnya
nggak miskin-miskin amat. Tapi karena dia malas untuk bekerja, dia mau cari cara gampang, dia berpura-pura jadi orang miskin, jadi orang cacat, atau orang yang berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Kemudian dia berada di perempatan jalan atau di lampu merah, kemudian dia menjadi orang yang mengemis atau meminta-minta supaya dibelas kasihani orang, dia dapatkan uang dan lain sebagainya. Demikianlah motivasi orang, cara-cara orang supaya mendapatkan belas kasihan, mendapatkan pertolongan dan lain sebagainya, padahal dia adalah orang yang tidak miskin. Tapi terkadang ada orang yang pura-pura miskin dengan tujuan apa? Ya untuk dirinya sendiri, dan itu sebuah hal yang salah dan keliru. Ada juga orang-orang, terutama kalau di kota-kota besar, ketika ada sekolah-sekolah yang kemudian yang ternama, biasanya untuk masuk sekolah tersebut perlu untuk membayar, ada uang pembangunan dan lain sebagainya dengan jumlah yang cukup besar. Tapi biasanya pihak sekolah akan memberikan kebijakan bagi orang tua yang kurang mampu ataupun kemudian miskin, atau mendapatkan surat pernyataan bahwa orang tersebut adalah keluarga yang miskin dari pemerintah, maka orang tersebut mendapatkan dispensasi atau keringanan sehingga tidak perlu membayar uang pembangunan yang jumlahnya cukup besar. Maka beberapa kasus yang terjadi adalah ada banyak juga orang yang kaya secara materi, kemudian mereka berpura-pura miskin, bahkan mereka rela menyewa rumah yang sangat sederhana sekali untuk dijadikan alasan bagi mereka, untuk dijadikan sebuah kesempatan bagi mereka supaya mereka bisa meyakinkan pihak sekolah bahwa mereka betul-betul miskin. Bahkan mereka juga rela kemudian datang dan meminta surat kepada pihak pemerintah desa dan kelurahan dan sebagainya supaya mereka dinyatakan mereka sebagai orang miskin. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan keringanan, padahal mereka sebenarnya mampu untuk membayarnya. Tapi karena mereka enggan untuk mengeluarkan sejumlah uang, mereka berpura-pura miskin. Ada juga contoh dalam firman Tuhan, orang-orang Gibeon. Ketika orang Israel dalam pimpinan Yosua dan pertolongan Tuhan, mereka bisa mengalahkan Yeriko, kemudian mengalahkan Ai. Nah, ketika mereka maju lagi dan mereka hendak melewati bagian orang Gibeon, maka ketika orang-orang Gibeon mendengar bahwa orang Israel telah mengalahkan Yeriko yang besar, kota Ai dan lain sebagainya, mereka menjadi takut. Mereka berkata, kita pasti juga akan binasa. Akhirnya mereka menghadapi orang Israel bukan dengan otot tetapi dengan otak. Yaitu mereka kemudian berpikir dengan kelicikan mereka, kemudian mereka mengambil semua baju-baju yang kumal, baju-baju yang lusuh, dan memakai bekal. Mereka berbuat seolah-olah bahwa mereka adalah orang asing, orang pendatang, orang yang sedang dalam perjalanan. Dan ternyata benar, ketika mereka berjumpa dengan orang Israel, mereka kemudian berbuat seolah-olah mereka adalah orang yang miskin, orang yang susah, yang dalam perjalanan. Dan kemudian hal itu telah mengecoh Yosua dan orang Israel. Sehingga tanpa meminta keputusan dari Tuhan, Yosua telah mengambil sebuah keputusan yang salah. Mengapa? Karena terkecoh dengan apa yang dilihat. Dan kemudian akhirnya orang Gibeon selamat. Tetapi mereka kemudian harus bekerja untuk keperluan rumah Tuhan atau tabut Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, dalam kehidupan kita tidak perlu berpura-pura. Jadilah diri kita apa adanya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, disitulah kita mengalami kelahiran yang baru, kita diciptakan lagi serupa segambar dengan Tuhan. Kita semuanya orang-orang yang mulia dan berharga di hadapan Tuhan. Sehingga jadilah diri kita sendiri. Tidak perlu berpura-pura menjadi orang yang sok kaya atau bahkan berpura-pura menjadi orang yang miskin untuk menghindari banyak hal yang lainnya. Tetapi jadilah diri kita sendiri. Kalaupun mungkin keadaan hidup kita sekarang ini sedang susah, sedang pas-pasan atau hidupnya biasa-biasa saja, ya tampilkan diri kita apa adanya kita. Nggak perlu kita berpura-pura, nggak perlu kita kemudian menipu ataupun berbohong supaya mendapatkan pengakuan dan lain sebagainya. Seperti yang pernah dilakukan juga oleh Ananias dan Safira. Akhirnya hanya mendapatkan kekosongan, bahkan mati konyol. Tapi kita perlu belajar, jadilah diri kita sendiri apa adanya. Kalaupun Tuhan memberkati kehidupan kita dan kemudian kita menjadi kaya, maka kita pergunakan kekayaan kita untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat. Terkadang banyak orang juga menghindar
dari untuk bayar pajak dan lain sebagainya dengan pura-pura sok miskin. Tapi kita perlu belajar jadi diri kita apa adanya. Sesuai dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu jauh lebih berkenan. Dengan demikian itu artinya kita jujur pada Tuhan, pada orang lain, tapi juga pada diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, lewat firman Tuhan ini kita diajarkan agar dalam kehidupan kita sebagai orang benar ya hidup yang benar. Kalau memang kehidupan kita ya miskin atau susah ya apa adanya kita. Jangan kita berbuat hal yang nggak benar, membohongi orang lain dan lain sebagainya dengan cara-cara kita yang salah dan keliru, tujuan-tujuan yang tidak benar. Kita tahu bersama bahwa hidup kita ketika kita bekerja dengan baik, dengan jujur, jangan malu kita bekerja sebagai apapun. Bahkan mungkin tingkat pekerjaan kita dianggap orang mungkin rendah, pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang biasa, jangan malu. Pekerjaan apapun, selama pekerjaan itu benar di hadapan Tuhan, halal dan lain sebagainya, nggak perlu kita malu. Kita tinggal bekerja dengan baik, Tuhan yang akan memberkati kehidupan setiap kita. Tidak perlu kita memaksa dengan usaha kita sendiri, hanya akan mendatangkan kesia-siaan. Capek sendiri kita akan lelah. Tapi kita mau belajar mengerjakan sesuatunya dengan rajin, dengan baik. Disitulah Tuhan akan melihat dan Tuhan akan memberkati kehidupan saudara dan saya. Kita perlu belajar untuk hidup senantiasa benar di hadapan Tuhan, termasuk dengan cara hidup kita yang benar. Dengan cara demikian, maka hidup kita akan berkenan kepada Tuhan dan sekaligus menjadi berkat buat orang lain. Pada bagian yang ketiga, kita belajar bahwa dalam hidup kita nggak perlu hidup dengan kepura-puraan. Hidup kepura-puraan itu hanya akan membawa kita pada hal yang membuat kita menjadi lelah, menjadi capek. Karena kita menjadi orang yang tidak seperti diri kita sendiri, apa adanya kita. Sehingga kita berpura-pura itu menjadi lelah. Ketika kita menjadi diri kita sendiri, menjadi sesuatu yang nyaman, yang enak untuk dijalani. Tapi ketika kita berpura-pura menjadi orang lain, kita akan lelah, capek atas segala sesuatunya. Coba saudara bayangkan, kita orang miskin, pura-pura jadi kaya, ya capek. Nanti kita akan mengeluarkan banyak uang untuk sewa ini, itu, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya yang kita temukan hanyalah kehampaan, kekosongan, dan kesia-siaan. Tetapi kita perlu belajar untuk tidak perlu hidup dalam kepura-puraan. Menjadi pribadi yang real, yang nyata dalam kehidupan setiap kita. Termasuk dalam kasih kita juga. Dalam tindakan, dalam sesuatunya jangan pura-pura. Firman Tuhan dalam kitab Roma juga dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu ya nyata. Terkadang banyak orang bisa berpura-pura untuk melakukan segala sesuatunya, bahkan termasuk dalam dunia rohani. Orang juga banyak yang berpura-pura rohani, berpura-pura baik dan lain sebagainya, padahal punya maksud dan tujuan tertentu. Sekali lagi, manusia lebih banyak melihat pada sisi penampilan, dan itu lebih banyak menipu. Tapi Tuhan melihat dari sisi dalam hati. Sehingga Tuhan melihat bukan hanya luarnya saja, tampilannya saja, tapi juga di dalam hatinya. Demikian pula ketika Tuhan memanggil dan memilih Daud, yang Tuhan lihat bukan casingnya atau luarnya saja, tetapi bagian dalamnya, dalam hatinya. Orang ini memiliki hati yang benar dan berkenan kepada Tuhan, sekalipun menurut ukuran manusia, nggak layak, nggak patut menjadi seorang raja, masih sangat muda. Mungkin badannya juga kecil, nggak terlalu besar. Nggak punya pengalaman bidang militer dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan melihat hal yang berbeda. Sesuatu yang sungguh nyata dan itu hal yang lebih penting, yaitu kualitas hati seseorang. Sayangnya hampir saja Nabi Samuel membuat sebuah kekeliruan, menganggap kakak-kakak Daud yang badannya, perawakannya besar dan meyakinkan, wah ini cocok jadi raja. Itu pandangan manusia. Manusia bisa salah, tapi tidak dengan Tuhan. Oleh karena itu betapa pentingnya dalam kehidupan kita untuk kemudian kita nggak perlu berpura-pura. Sehingga kita menampilkan apa adanya kita. Dan itu yang Tuhan ajarkan dan itu yang Tuhan lakukan. Tidak seperti orang Farisi, ahli Taurat dan lain sebagainya. Mereka menampilkan di depan umum, di depan banyak orang dengan doa yang begitu panjang. Mereka terlihat sebagai orang yang rajin berdoa dengan jubah yang begitu luar biasa, terlihat rohani dan lain sebagainya. Padahal sisi lain kehidupan mereka tidak demikian. Bungkusnya begitu bagus, bungkusnya begitu menarik, di dalamnya ternyata busuk.
Nah, Tuhan tidak mau kita memiliki kehidupan yang demikian, tapi hidup yang real, yang asli, yang nyata, dan itu lebih berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu nggak perlu kita hidup dengan berpura-pura, tapi jadi sebagaimana adanya setiap kita. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita seperti yang Tuhan kehendaki, hidup kita berkenan kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, plus hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Kalau kita pura-pura, jadi batu sandungan. Kalau kita pura-pura, ya nggak jadi berkat, jadi jerat. Tapi kalau kita hidup benar apa adanya di hadapan Tuhan, tanpa sandiwara, kita akan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapak Saudara kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan lagi buat setiap kami. Agar dalam hidup ini kami tidak perlu hidup dengan kepura-puraan, kepalsuan, dan kebohongan. Tapi hidup dengan apa adanya. Kami bersyukur ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh anugerah-Mu Tuhan kami mengalami kelahiran baru. Sehingga di dalam Engkau Tuhan kami diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan itu yang berharga dalam hidup kami. Kami punya tujuan hidup. Kami punya panggilan hidup yang mulia di dalam Tuhan. Dan kami tidak mau Tuhan hidup dengan kepura-puraan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kami berkenan kepada Tuhan. Tapi juga menjadi berkat buat banyak orang. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus dapat melakukan firman-Mu. Ampuni juga Tuhan setiap kami kalau selama ini mungkin ada kepura-puraan dalam hidup kami. Mungkin terkadang kami pura-pura sok rohani, sok baik dan lain sebagainya. Tapi hari ini Tuhan kami merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami. Dan kami belajar hidup jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan makin hari makin dibaharui. Kami memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Berdoa buat bangsa dan negara kami. Kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan nyatakan buat Indonesia. Sehingga Indonesia mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami keselamatan daripada Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan nyatakan bagi bangsa ini. Tapi juga nyatakan bagi daerah kami di tempat ini Tuhan. Berkati pemerintahan di pusat sampai di daerah. Supaya mereka juga boleh bekerja dengan baik. Bersinergi Tuhan tetapi juga bekerja sama dengan baik. Sehingga kami boleh melihat perkara-perkara besar Tuhan nyatakan buat bangsa dan negara kami. Berkati seluruh gereja-Mu di Indonesia ini Tuhan. Supaya bersatu bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan atas negeri ini. Sehingga bangsa ini boleh melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami berdoa juga buat setiap kami mengikuti doa pagi ini Tuhan. Dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati kehidupan saudara sekalian. Bahkan dalam kesehatan, dalam keluarga rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam studi pendidikan anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau sebentar selesai doa ini kita akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kita. Kami bermohon kepadamu Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami. Baik kami akan melanjutkan pekerjaan kami, melanjutkan aktivitas kami, studi pendidikan kami. Tuhan memberkati kami semuanya, menyatakan penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, mari terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan. Persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Sampai Dia datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Bersyukur bersama kita katakan haleluya. Amin. Selamat pagi Tuhan.